Cerita dimulai dengan seorang pebisnis muda sekaligus dermawan yang disegani. Wajahnya selalu tertutup masker, sehingga identitasnya tidak dikenali orang. Beberapa hari kemudian, di tempat sepi seorang pria dikepung oleh beberapa kendaraan. Akan tetapi keanehan terjadi, karena semua orang yang mengepungnya justru memberi salam hormat kepadanya. Seorang wanita cantik turun, lalu memberi hormat pada pria itu yang ternyata bernama Geo Feng. Ternyata Geo Feng adalah seorang bos besar yang selalu menyembunyikan identitasnya. Sang asisten meminta Geo Feng untuk kembali memimpin perusahaan. Namun, Geo Feng mengatakan untuk sementara ia tidak akan kembali ke perusahaan, karena ingin menikmati hidupnya sebagai seorang pengantar barang. Beberapa hari kemudian, diperlihatkan seorang wanita bernama Qingyan yang menolak perjodohan yang diatur oleh pamannya. Akan tetapi, calon suaminya yang bernama Hayang tidak terima dengan penolakan itu. Ia bahkan memberi Qingyan obat perangsang agar tunduk padanya. Walaupun ia berhasil memberikan obat tersebut, Qingyan tetap bisa melawan dan melarikan diri. Sesampainya di luar, Qingyan bertemu dengan Geo Feng dan meminta Geo Feng untuk membawanya kabur. Sesampainya di rumah, Geo Feng meletakkan Qingyan di tempat tidur. Namun karena masih dalam pengaruh obat, Qingyan justru menggoda Geo Feng hingga mereka menghabiskan malam bersama. Ketika terbangun keesokan paginya, Qingyan marah pada Geo Feng karena tidur dengannya. Akan tetapi Geo Feng menjelaskan bahwa ia tidak berbuat buruk pada Qingyan semalam. Awalnya Qingyan tidak percaya, tetapi setelah Geo Feng menjelaskan kejadian sebenarnya, barulah Qingyan ingat. Tak lama kemudian, Qingyan mendapat telepon dari pamannya yang marah karena ia telah membatalkan perjodohannya dengan Hayang. Walaupun pamannya marah, Qingyan tetap bersikeras ingin membatalkan pertunangan itu. Saat Geo Feng hendak pergi setelah mengenakan masker, Qingyan mencegahnya sambil membandingkan Geo Feng dengan foto seorang pengusaha sukses idolanya. Karena wajahnya sangat mirip, Qingyan pun mengajak Geo Feng menikah dan memalsukan identitasnya sebagai pengusaha sukses agar bisa menghindari perjodohan dengan Hayang. Awalnya Geo Feng menolak karena ia harus berpura-pura menjadi orang kaya, padahal sebenarnya memang dirinya sendiri. Namun, setelah Qingyan menjelaskan bahwa pernikahan mereka hanya pura-pura, akhirnya Geo Feng setuju dengan syarat dirinya harus dibayar. Qingyan berjanji akan membayar Geo Feng 50.000 yuan per bulan, tetapi Geo Feng meminta 100.000 yuan. Walaupun berat, Qingyan akhirnya setuju. Keesokan harinya mereka melakukan foto prewedding. Saat berfoto, Qingyan tampak canggung, tetapi Geo Feng berusaha bersikap mesra. Setelah itu, surat nikah mereka resmi dikeluarkan. Dalam perjalanan pulang, Qingyan dihadang oleh Hayang bersama anak buahnya. Hayang meminta maaf atas kejadian sebelumnya dan masih ingin menjadikan Qingyan istrinya. Tetapi Qingyan menolak. Saat Qingyan memberontak, Geo Feng datang menolongnya. Hayang menyuruh anak buahnya memukul Geo Feng, tetapi Geo Feng berhasil menjatuhkan mereka. Tidak terima, Hayang mengancam akan membalas, tetapi Geo Feng malah menamparnya beberapa kali. Setelah itu, Geo Feng memperkenalkan dirinya sebagai suami Qingyan. Ia memperingatkan bahwa jika Hayang berani mengganggu istrinya lagi, maka ia akan memukulinya lebih parah. Ketika Hayang menanyakan namanya, Geo Feng menyuruh Qingyan yang memperkenalkannya. Mendengar nama Geo Feng, pengusaha sukses yang disegani, Hayang sangat terkejut karena ternyata suami Qingyan adalah bos besar dari grup Junsheng. Mengetahui hal itu, Hayang pergi dengan anak buahnya. Namun Qingyan mengatakan mereka dalam masalah jika penyamaran Geo Feng terbongkar, karena Hayang berasal dari keluarga berpengaruh di Yuncheng. Geo Feng menenangkan Qingyan dan mengatakan ia tidak takut, karena dirinya jauh lebih kaya.
Qingyan mengingatkan bahwa status Geo Feng sebagai orang kaya hanyalah pura-pura, sehingga ia meminta agar Geo Feng tidak melakukan hal gegabah lagi. Qingyan lalu menjelaskan bahwa Geo Feng harus tinggal di rumahnya, meski ia kembali menegaskan bahwa Geo Feng tidak boleh tidur dengannya walaupun mereka sudah resmi menikah. Geo Feng tidak keberatan, bahkan berkata bahwa jika ia mau, sebelum menikah pun sebenarnya sudah bisa. Kemudian Qingyan memberikan daftar pekerjaan agar Geo Feng bisa menghafalnya. Namun, alih-alih mempelajarinya, Geo Feng malah tidur sambil membawa daftar tersebut, sehingga Qingyan kesal. Ketika Geo Feng tidur, Qingyan memutuskan untuk mandi. Namun, tak lama kemudian Geo Feng masuk ke kamar mandi sehingga membuat Qingyan terkejut. Geo Feng mengacuhkannya, hingga Qingyan meminta Geo Feng keluar. Saat Geo Feng hendak keluar, sepupu Qingyan datang mencarinya. Qingyan pun menyuruh Geo Feng bersembunyi, tetapi sepupunya bersikeras masuk ke kamar mandi dan akhirnya bertemu Geo Feng. Sepupu Qingyan meminta agar Qingyan melaporkannya ke polisi. Namun, Geo Feng mengatakan bahwa Qingyan adalah istrinya. Setelah itu, Qingyan menjelaskan bahwa Geo Feng adalah suami kontraknya karena mirip dengan pengusaha sukses yang terkenal. Sepupu Qingyan terkejut dengan kemiripan itu, tetapi juga heran kenapa Qingyan mau menikah kontrak dengan seorang pengantar makanan. Qingyan menjelaskan bahwa itu adalah satu-satunya cara untuk menghindari perjodohan dengan Hayang. Tak lama kemudian, Qingyan mendapat telepon dari pamannya yang ingin bertemu dengan suaminya. Qingyan menjadi cemas karena telah memalsukan identitas Geo Feng sebagai pengusaha sukses. Namun, Geo Feng menenangkannya dengan mengatakan bahwa ia bisa memerankan dirinya sebagai pengusaha kaya itu. Meski begitu, Qingyan tetap khawatir dan meminta Geo Feng membaca majalah tentang dirinya. Sayangnya, Geo Feng kembali ketiduran sambil membawa majalah tersebut. Mengetahui hal itu, Qingyan dan sepupunya makin khawatir apakah mereka bisa mengelabui keluarganya. Saat hari pertemuan tiba, mereka terkejut melihat penampilan Geo Feng yang tampak begitu tampan. Sementara itu, di rumahnya, Hayang mendapat informasi bahwa Geo Feng hanyalah seorang pengantar barang. Ia pun berniat membuka kedoknya di hadapan keluarga Qingyan. Sesampainya Qingyan dan Geo Feng di rumah pamannya, mereka disambut dingin oleh paman dan bibi. Mereka kecewa karena Qingyan memutuskan pertunangannya dengan Hayang, yang merupakan orang kaya di kota itu. Qingyan menjelaskan bahwa ia memutuskan pertunangan itu karena Hayang berperilaku buruk padanya. Mendengar hal itu, pamannya sangat marah karena Hayang adalah calon pilihan mereka. Ia menegaskan bahwa jika Qingyan menikah dengan Hayang, maka masa depan keluarga mereka akan sejahtera. Namun, sambil mengeluarkan akta pernikahannya, Qingyan mengatakan bahwa semua sudah terlambat karena ia telah menikah dengan Geo Feng. Mengetahui hal itu, paman Qingyan sangat marah karena Qingyan tidak memberitahu mereka. Kemarahan mereka terhenti ketika mengetahui saham yang direkomendasikan oleh Hayang naik di bursa saham. Setelah itu, bibi Qingyan mengatakan bahwa saham mereka naik berkat petunjuk dari Hayang. Ia juga menegaskan, jika Qingyan menikah dengan Hayang, maka Qingyan pasti akan hidup kaya raya. Kemudian bibinya kembali merendahkan Geo Feng, yang menurutnya tidak punya masa depan. Menanggapi hal itu, Geo Feng menjelaskan bahwa tidak akan lama lagi saham yang mereka beli akan turun. Dengan gaya seorang pialang profesional, ia mengatakan bahwa saham pilihannya pasti akan naik, sementara saham yang mereka beli akan jatuh beberapa saat lagi. Mendengar ucapan Geo Feng, paman Qingyan marah karena menganggap prediksi Geo Feng akan meleset dan menuduh Geo Feng tidak punya keahlian di bidang saham. Namun,
Geo Feng tetap berusaha meyakinkan Qingyan bahwa prediksinya pasti benar, karena dialah sebenarnya pemimpin Junsheng Group. Akan tetapi, Qingyan mengatakan bahwa status Geo Feng sebagai pemimpin Junsheng hanyalah pura-pura. Kemudian Geo Feng menelepon asistennya agar menarik seluruh saham Apple milik mereka dan membiarkan saham itu jatuh. Mendengar perintah Geo Feng, paman dan bibi Qingyan menertawakannya. Sang paman mengatakan bahwa Qingyan telah menikahi orang bodoh yang meramalkan saham teknologi besar seperti Apple akan jatuh. Qingyan pun sangat khawatir, mengira Geo Feng hanya berbohong. Tak lama kemudian, bibi Qingyan terkejut karena saham Apple teknologi yang mereka beli benar-benar turun drastis. Paman Qingyan mencoba menenangkan dengan mengatakan bahwa penurunan itu hanya sementara dan nantinya pasti akan naik kembali. Melihat kepanikan bibinya, Qingyan bertanya pada Geo Feng bagaimana mungkin seorang pengantar barang bisa meramalkan kejatuhan saham besar seperti Apple teknologi. Sebelum Geo Feng sempat menjawab, kakak sepupu Qingyan menanyakan siapa sebenarnya suami adik sepupunya itu. Sesuai skenario mereka, Qingyan menjelaskan bahwa suaminya adalah Geo Feng, kepala Junsheng Group. Mendengar hal itu, mereka semua terkejut dan langsung percaya. Mereka bahkan merendahkan diri karena yakin bahwa suami Qingyan benar-benar adalah kepala Junsheng Group, perusahaan besar yang terkenal. Mengetahui hal itu, paman dan bibi Qingyan langsung bersikap ramah kepada Geo Feng. Ketika mereka ingin membuatkan minuman, tiba-tiba Hayang datang sambil mengatakan bahwa Geo Feng adalah penipu. Hayang menegaskan bahwa suami Qingyan bukanlah kepala Junsheng Group, melainkan hanya seorang pengantar barang. Mendengar hal itu, mereka awalnya tidak percaya, karena sebelumnya Geo Feng berhasil memprediksi kejatuhan saham Apple teknologi dengan tepat. Hayang lalu menjelaskan bahwa kejatuhan saham Apple itu sudah ramai dibicarakan sebelumnya. Menurutnya, Geo Feng mungkin hanya mendengar kabar tersebut lalu menyampaikannya di sana. Melihat paman dan bibi Qingyan belum yakin, Hayang menunjukkan bukti foto-foto Geo Feng ketika masih menjadi pengantar barang. Setelah melihat foto-foto itu, paman dan bibi Qingyan sangat marah karena merasa telah ditipu oleh Geo Feng yang berpura-pura sebagai kepala Junsheng Group. Hayang kemudian mengatakan bahwa sebenarnya Qingyan menikahi Geo Feng hanya untuk menghindari perjodohan dengannya. Ia bahkan berjanji akan menikahi Qingyan jika Qingyan menceraikan Geo Feng. Mendengar itu, bibi Qingyan mendesak Qingyan agar segera menceraikan Geo Feng. Namun, Geo Feng menolak dan menantang Hayang untuk membuktikan bahwa dirinya bukan kepala Junsheng Group. Hayang pun berkata bahwa jika Geo Feng benar kepala Junsheng Group, ia harus bisa mendapatkan dana sebesar 60 juta yuan untuk pengembangan proyek baru perusahaan Qingyan. Jika Geo Feng berhasil mendapatkannya dalam waktu 2 minggu, barulah mereka percaya bahwa ia benar-benar kepala Junsheng Group. Namun, Geo Feng justru mengatakan bahwa ia bisa mendapatkan uang itu hanya dalam 2 hari, bukan 2 minggu seperti yang dikatakan Hayang. Mendengar hal itu, sang paman menertawakannya tetapi akhirnya setuju dengan tantangan tersebut. Kesepakatannya adalah, jika Geo Feng tidak berhasil, maka ia harus menceraikan Qingyan agar Qingyan bisa menikah dengan Hayang. Tetapi jika Geo Feng berhasil, maka mereka akan merestui pernikahannya dengan Qingyan selamanya. Sesampainya di rumah, Qingyan kebingungan bagaimana cara mendapatkan uang sebesar itu. Saat Geo Feng datang, ia mengatakan bahwa ia pun bingung. Jangankan 2 hari, 2 minggu pun mereka tidak mungkin bisa mendapatkannya. Namun, Geo Feng tetap yakin. Sebagai kepala Junsheng Group, ia pasti bisa mendapatkan uang tersebut. Sebagai bentuk tanggung jawab, Geo Feng meminta izin untuk bekerja di perusahaan Qingyan agar bisa menyelesaikan masalah keuangan mereka. Ketika Qingyan mencoba merebut kembali berkas perusahaan dari tangan Geo Feng,
Ia terjatuh sehingga mereka berciuman. Melihat Qingyan yang canggung, Geo Feng justru mengaku senang saat Qingyan menciumnya. Qingyan pun berkata jika Geo Feng melakukannya dengan sengaja, maka ia akan memotong bayaran bulanannya. Keesokan harinya, Qingyan bersama sepupunya mengatakan bahwa satu-satunya cara untuk mendapatkan uang 60 juta yuan adalah dengan menagih pembayaran dari nasabah perusahaan mereka. Namun, sepupunya khawatir para nasabah tidak akan sanggup membayar dalam 2 hari. Sementara itu, Geo Feng memergoki Su Zheng, paman Qingyan, sedang menggoda sekretarisnya. Karena hal itu, Geo Feng berniat menggantikannya sebagai manajer, dengan alasan bahwa Qingyan adalah istrinya. Su Zheng marah besar karena tidak terima dengan keputusan Geo Feng. Saat Su Zheng ingin mengusirnya, tiba-tiba Qingyan datang. Geo Feng mengatakan bahwa sesuai kesepakatan, dialah yang akan menjadi manajer. Su Zheng tidak terima karena merasa tidak bersalah. Namun, Geo Feng menjelaskan bahwa Su Zheng bersalah karena baru saja ia pergoki menggoda sekretarisnya. Untuk menghentikan perdebatan, Qingyan akhirnya mengajak mereka masuk ke ruang rapat. Di sana, Qingyan menanyakan pada Su Zheng tentang tagihan perusahaan terhadap klien mereka. Su Zheng menjawab bahwa tidak ada yang bisa dilakukan karena belum ada klien yang membayar. Geo Feng menimpali bahwa karena Su Zheng tidak bisa menyelesaikan satupun tagihan, maka seharusnya ia tidak pantas menjadi manajer. Su Zheng kemudian menantang Geo Feng untuk menagih hutang perusahaan. Ia berjanji jika Geo Feng berhasil, maka jabatan manajer akan diberikan kepadanya. Geo Feng menerima tantangan itu dan meminta berkas hutang perusahaan. Sebelum Geo Feng berangkat, sepupu Qingyan mengingatkan bahwa klien yang akan ditagih adalah perusahaan yang licik dan kejam. Setelah memberikan daftar hutang, Su Zheng kembali menegaskan bahwa jika Geo Feng berhasil menagih semua hutang klien, maka kursinya akan menjadi milik Geo Feng. Dengan tenang, Geo Feng menerima tantangan itu lalu pergi untuk menagih hutang. Sepeninggalnya, Su Zheng segera memberitahu Hayang bahwa Geo Feng sedang pergi menagih hutang perusahaan. Ia berharap Hayang bisa menghalanginya. Sepupu Qingyan memberitahunya bahwa Geo Feng pergi menagih hutang ke perusahaan Senshe, dan segera menyusulnya karena ia tahu perusahaan Senshe sangat licik dan kejam. Sementara itu, saat menagih hutang, Geo Feng telah ditunggu oleh sekumpulan preman. Geo Feng meminta bos perusahaan Senshe agar membayar hutang perusahaan mereka yang sudah jatuh tempo. Akan tetapi, dengan kasar bos Senshe menolak membayarnya. Geo Feng lalu memperlihatkan bukti catatan bahwa bos Senshe sudah berjanji akan melunasinya. Alih-alih membayar, bos Senshe malah memerintahkan anak buahnya untuk memukuli Geo Feng. Setelah pintu bangunan ditutup, bos Senshe dan anak buahnya langsung mengeroyok Geo Feng hingga terjadilah perkelahian. Tak lama kemudian, Qingyan dan sepupunya datang karena khawatir dengan keadaan Geo Feng. Mereka terkejut melihat tempat itu sudah berantakan akibat perkelahian. Saat hendak menghubungi polisi, tiba-tiba Geo Feng muncul dan menanyakan tujuan mereka datang. Melihat Geo Feng baik-baik saja, Qingyan menanyakan apakah ia berhasil menagih hutang perusahaan Senshe. Geo Feng menjawab bahwa ia berhasil, karena menurutnya bos Senshe sebenarnya orang baik. Tak lama kemudian, bos Senshe muncul bersama anak buahnya dengan membawa sekarung uang. Geo Feng menyuruh mereka mengantarkan uang itu ke kantor Qingyan. Melihat perlakuan bos Senshe yang begitu ramah pada Geo Feng, Qingyan dan sepupunya Shen An merasa heran. Sesampainya di kantor, Geo Feng melemparkan karung berisi uang itu ke samping Su Zheng yang sedang menggoda sekretarisnya. Geo Feng mengatakan bahwa ia telah berhasil menagih hutang perusahaan Senshe. Awalnya Su Zheng tidak percaya, tetapi ia sangat terkejut ketika melihat uang dalam karung itu ternyata asli.
Karena masih ragu, Su Zheng menelepon Bos Senshe. Namun Bos Senshe malah memarahinya karena sudah menyuruh orang yang sanggup menjatuhkan semua anak buahnya. Sesuai kesepakatan sebelumnya, Geo Feng menyuruh Su Zheng menyerahkan posisinya, karena kini dialah yang menjadi manajer. Su Zheng yang kesal kemudian melaporkan kejadian itu pada Hayang. Su Zheng mengatakan bahwa Geo Feng berhasil menagih hutang dari Bos Senshe. Atas keberhasilan Geo Feng itu, Su Zheng pun kehilangan jabatannya di perusahaan Qingyan. Namun Hayang menenangkannya dengan mengatakan bahwa Geo Feng juga akan menagih hutang pada Liu Xin, anak seorang pejabat yang disegani. Kali ini Hayang yakin Geo Feng tidak akan berhasil dan akan mendapat perlakuan buruk dari Liu Xin. Tak lama kemudian, Su Zheng menemui Geo Feng karena tahu ia akan menagih hutang pada Liu Xin. Kali ini Su Zheng kembali bertaruh. Ia akan memberikan sekretarisnya jika Geo Feng berhasil menagih hutang dari Liu Xin. Sambil merangkul sekretaris Su Zheng, Geo Feng mengatakan bahwa ia akan menagih hutang Liu Xin, walaupun tanpa taruhan, karena sekarang dialah manajer perusahaan. Sementara itu, Shen An merasa heran bagaimana cara Geo Feng membuat Bos Senshe yang terkenal kejam itu membayar hutangnya. Tidak hanya menagih hutang, Qingyan juga merasa aneh karena Bos Senshe justru sangat menghormati Geo Feng. Shen An menduga mungkin Geo Feng bisa mengalahkan Bos Senshe beserta anak buahnya sehingga mereka terpaksa membayar hutang. Tak lama kemudian, Shen An mendapat kabar bahwa Geo Feng kini dalam bahaya karena sedang menagih hutang pada Liu Xin. Sementara itu, Hayang menghasut Liu Xin agar tidak mau membayar hutangnya pada perusahaan Qingyan, karena ia ingin perusahaan itu bangkrut supaya bisa ia kuasai. Merasa berkuasa karena ayahnya pejabat negara, Liu Xin berjanji tidak akan membayar hutangnya. Mendengar itu, Hayang senang. Tetapi ia mengingatkan Liu Xin agar berhati-hati karena Qingyan kini memiliki Geo Feng yang sudah berhasil menundukkan Bos Senshe. Liu Xin meremehkan dan berkata bahwa tidak mungkin Geo Feng bisa menundukkannya, karena levelnya jauh di atas Bos Senshe. Tak lama kemudian, Geo Feng datang untuk menagih hutang pada Liu Xin. Akan tetapi, Liu Xin dengan sombong mengatakan bahwa karena posisinya sebagai anak pejabat, tidak ada seorang pun yang berani menagih hutang darinya. Dengan tenang Geo Feng menjelaskan bahwa Liu Xin berhutang 15 juta yuan, dan karena sudah jatuh tempo, apapun jabatannya ia harus tetap membayarnya. Liu Xin tertawa dan mengatakan bahwa Geo Feng adalah orang pertama yang berani menagih hutang padanya. Jika Geo Feng bersujud meminta maaf, maka ia berjanji akan memaafkannya dan membiarkannya pergi. Karena merasa tidak ada yang berani padanya, ia bahkan meminta Geo Feng menamparnya. Tanpa ragu, Geo Feng langsung menamparnya. Hayang lalu memperingatkan bahwa setelah berani menampar Liu Xin, tidak ada seorang pun yang bisa menjamin keselamatan Geo Feng. Ketika Liu Xin hendak memanggil anak buahnya, tiba-tiba Qingyan datang bersama Shen An. Di sana Qingyan meminta maaf pada Liu Xin atas apa yang dilakukan suaminya. Namun Liu Xin tidak menerima, dan malah meminta Qingyan memenuhi syarat jika ingin Geo Feng dimaafkan. Liu Xin meminta Qingyan meminum segelas anggur. Setelah Qingyan menghabiskannya, Liu Xin malah menyuruhnya menghabiskan 1 botol penuh. Ia mengancam bahwa jika Qingyan menolak, maka Geo Feng akan dihabisi. Saat Qingyan hendak menuruti, tiba-tiba Geo Feng menghentikannya. Ia mengatakan biarlah urusan itu menjadi tanggung jawabnya. Tetapi Liu Xin tetap mengancam, jika Qingyan tidak menghabiskan minuman itu, maka tidak seorang pun akan keluar hidup-hidup dari sana. Muak dengan ancaman Liu Xin, Geo Feng menuangkan anggur itu ke kepala Liu Xin lalu menendangnya. Dengan marah, Liu Xin memanggil pengawalnya. Namun Geo Feng tetap tenang dan mengatakan apakah Liu Xin masih berani jika ia memanggil ayahnya. Liu Xin justru menantang balik. Katanya jika ayahnya datang,
ayahnya sendiri yang akan menghabisi Geo Feng. Geo Feng dengan tenang meminta Liu Xin menunggu 10 menit karena ia akan menelepon ayahnya. Hayang tidak percaya bahwa ayah Liu Xin akan datang atas panggilan Geo Feng. Qingyan mulai cemas, karena jika ayah Liu Xin benar datang, mereka bisa celaka. Namun Geo Feng tetap tersenyum menenangkannya. Hayang mencoba meyakinkan Liu Xin bahwa Geo Feng hanya sedang mengulur waktu. Namun Liu Xin memberi waktu 10 menit karena ia yakin ayahnya tidak akan datang. Sementara itu, Ling Ze, ayah Liu Xin, terkejut menerima pesan dari asistennya dan segera pergi menemui Geo Feng. Saat waktu habis, tiba-tiba ayah Liu Xin datang dan langsung memarahi anaknya. Ia menegur keras bahwa perbuatannya sangat memalukan. Ayah Liu Xin kemudian meminta maaf pada Geo Feng karena anaknya telah berlaku kasar. Melihat itu, Liu Xin bingung kenapa ayahnya meminta maaf pada Geo Feng. Namun, sekali lagi ayahnya menamparnya dan menyuruhnya meminta maaf juga. Akhirnya Liu Xin terpaksa meminta maaf pada Geo Feng. Geo Feng menasihatinya agar berbuat baik pada orang lain ke depannya. Sebagai bentuk penyesalan, ayah Liu Xin kembali meminta Geo Feng memaafkan mereka. Ia bahkan memberikan kartu kredit senilai 20 juta yuan sebagai ganti rugi, meskipun sebenarnya hutang anaknya hanya 15 juta yuan. Setelah Qingyan menerima kartu kredit itu, Geo Feng mengatakan agar kedepannya tidak ada lagi kejadian seperti itu. Setelah itu, Geo Feng mengajak Qingyan dan Shen An pulang. Setelah mereka pergi, Liu Xin menanyakan mengapa ayahnya sangat menghormati Geo Feng. Sang ayah kembali mengatakan bahwa Geo Feng adalah orang yang sangat kaya. Ia menghormatinya bukan karena kekayaannya, tetapi karena kontribusinya pada banyak tempat dan banyak orang. Sementara itu, Qingyan dan Shen An masih tidak percaya bahwa mereka bisa menagih utang dari Jin Zun Group. Tetapi ia juga merasa aneh karena pejabat sekelas ayah Liu Xin gugup dan membungkuk meminta maaf pada Geo Feng. Menurut Qingyan, pasti ada rahasia yang disembunyikan Geo Feng, karena tidak mungkin seorang pengantar barang bisa mengendalikan ayah Lin Xiu. Karena rasa penasaran Qingyan itu, ketika Geo Feng pulang, ia memanggilnya untuk menjelaskan dengan jujur siapa sebenarnya Geo Feng. Awalnya Geo Feng masih berbohong, mengatakan bahwa dirinya hanyalah seorang pengantar barang. Namun Qingyan tidak percaya, karena menurutnya tidak mungkin orang seperti Bos Senshe dan Bos Grup Jin Zun bisa membungkuk pada Geo Feng untuk meminta maaf. Akhirnya, sambil mendekati Qingyan, Geo Feng mengaku bahwa dirinya bukanlah pengantar barang biasa, melainkan Geo Feng, pemimpin grup Junshen. Ia juga mengaku bahwa selain memiliki banyak uang, ia adalah mantan pasukan khusus yang sudah pensiun. Namun Qingyan tetap tidak percaya pada Geo Feng, karena ia sendiri pernah menyaksikan suaminya itu bekerja sebagai pengantar barang. Ia masih beranggapan bahwa pengakuan Geo Feng itu terinspirasi dari dirinya yang memang mengidolakan Geo Feng, pemilik grup Junshen. Qingyan berkata, jika Geo Feng benar-benar asli, berarti dirinya adalah bidadari karena telah menjadi istri orang paling terkenal. Ketika hendak tidur, Qingyan memandangi foto Geo Feng sambil mengingat pengakuan suaminya tadi yang masih belum bisa ia percayai. Sementara itu, Hayang masih tidak mengerti dengan Geo Feng, suami Qingyan. Bagaimana mungkin seorang pengantar barang bisa membuat pejabat seperti ayah Liu Xin membungkuk meminta maaf padanya? Tak lama kemudian, Su Zeng datang dalam keadaan panik karena ia bisa kehilangan jabatan, sebab Geo Feng berhasil menagih utang perusahaan Qingyan. Hayang menenangkan dengan mengatakan bahwa hal itu tidak akan terjadi. Walaupun Geo Feng berhasil menagih utang, mereka pasti akan bercerai, karena uang tagihan itu belum cukup untuk syarat taruhannya dengan Geo Feng,
yaitu mencarikan dana sebesar 60 juta yuan untuk menyelamatkan perusahaan Qing Yan. Keesokan paginya, Shen An memberitahu Qing Yan bahwa ia telah menyelidiki Geo Feng. Dari penyelidikannya itu, ia mengetahui bahwa ternyata Geo Feng hanyalah seorang pria miskin dari desa. Untuk menghidupi dirinya, ia bekerja sebagai pengantar barang. Beberapa saat kemudian, Geo Feng ingin pergi bersama Qing Yan ke kantor. Namun Qing Yan mengatakan bahwa dirinya ingin menyelesaikan sesuatu. Mengetahui hal itu, Geo Feng bersikeras ingin membantunya. Qing Yan menjelaskan bahwa meski mereka berhasil menagih utang, tetapi mereka masih kekurangan uang agar syarat pernikahan mereka disetujui oleh keluarganya. Ia berniat menawarkan kerjasama dengan perusahaan Tiange Group agar mereka mendapatkan dana segar untuk menutupi kekurangan itu. Mengetahui hal itu, Geo Feng meminta Qing Yan membawanya. Geo Feng menjelaskan bahwa dialah yang berjanji pada Hayang dan keluarga Qing Yan untuk mencari uang itu sebagai syarat pernikahan mereka direstui. Melihat keseriusan Geo Feng, akhirnya Qing Yan setuju Geo Feng pergi bersamanya. Sekretaris Geo Feng yang mengetahui bosnya pergi ke perusahaan Tiange, segera memberitahu pimpinan di sana agar melayani Geo Feng dengan baik, meskipun saat itu ia sedang menyamar. Sesampainya Qing Yan di perusahaan Tiange, ia ikut antre untuk mengajukan proposal kerjasama. Orang-orang yang mengenalnya justru meremehkan, dan mengatakan bahwa Tiange tidak akan mau bekerja sama tanpa bantuan Hayang. Namun Geo Feng dengan yakin berkata bahwa bos Tiange pasti akan menyambut istrinya secara istimewa. Mereka malah menertawakannya. Tak lama kemudian, bos Tiange benar-benar datang menyambut Geo Feng dan istrinya. Karena masih menyamar, Geo Feng memberi kode agar bos tersebut hanya menyalami istrinya. Saat bos Tiange itu menghormati Qing Yan, ia merasa heran. Mengetahui Qing Yan datang untuk kerjasama, bos tersebut langsung membawanya ke ruang VIP. Di ruang VIP, dengan gugup bos Tiange mempersilakan Qing Yan duduk, karena ia tahu Geo Feng yang menyamar itu sebenarnya adalah bos besar mereka. Qing Yan yang tidak mengetahui penyamaran Geo Feng menyerahkan proposal kerjasamanya. Namun bos Tiange dengan gugup berkata, tanpa proposal pun mereka setuju bekerja sama dengan perusahaan Qing Yan. Bos Tiange sepakat mengucurkan dana 30 juta yuan sesuai permintaan Qing Yan. Tapi Geo Feng mengatakan itu belum cukup. Qing Yan segera memperingatkan suaminya karena khawatir bos Tiange marah. Akan tetapi, setelah melihat kode dari Geo Feng, bos Tiange justru menambah dukungan hingga 100 juta yuan. Qing Yan pun sangat gembira dan mengajak mereka minum bersama. Sesampainya di rumah, Qing Yan menceritakan pada Shen An bahwa ia berhasil mendapatkan dana 100 juta yuan dari Tiange Group. Shen An bertanya apakah Geo Feng benar-benar tidak berpura-pura sebagai bos Junshen Group. Geo Feng menegaskan bahwa ia tidak ikut campur dalam urusan uang itu. Namun Shen An tetap tidak percaya karena jumlah 100 juta yuan adalah investasi yang sangat besar. Qing Yan pun ikut merasa aneh, sebab sejak menikah dengan Geo Feng, banyak hal tidak masuk akal yang terjadi. Shen An menduga alasan Tiange membantu karena kualitas produk mereka. Geo Feng memuji analisis Shen An agar penyamarannya tetap terjaga. Setelah Shen An pergi, Qing Yan berterima kasih pada Geo Feng, karena sejak menikah dengannya, keberuntungan selalu datang. Sebagai balasan, Geo Feng meminta tidur bersama layaknya pengantin baru. Qing Yan menolak karena pernikahan mereka hanya kontrak, tapi ia bersedia menemaninya minum. Sayangnya, Qing Yan malah mabuk berat. Dalam mabuknya,
King Yan bercerita bahwa sejak kedua orang tuanya meninggal, ia bekerja keras mencari uang. Ia bercita-cita menjadi sukses seperti pemilik grup Junshen, Geo Feng, tapi selalu gagal. Baru setelah menikah dengan Geo Feng, kesempatan itu terbuka, sehingga ia berterima kasih pada suaminya. Geo Feng berkata bahwa King Yan memang pantas mendapat keberuntungan darinya. Geo Feng kemudian teringat masa lalunya, ketika ia kecil pernah mencuri makanan karena lapar. Saat itu seorang gadis kecil menolongnya, bahkan memberikan makanan yang ia curi itu padanya. Dalam keadaan mabuk, King Yan tiba-tiba mencium Geo Feng, sehingga mereka menikmati malam itu bersama. Ketika Geo Feng hendak pergi, King Yan menahannya agar tetap di sisinya. Keesokan harinya, King Yan mengaku tidak ingat apa yang terjadi semalam dan meminta Geo Feng melupakannya. Ia lalu mengajak Geo Feng bersiap, karena mereka akan pergi ke rumah keluarganya. Sesampainya di sana, pamannya terkejut melihat kedatangan mereka. Paman King Yan menanyakan apakah Geo Feng berhasil mengumpulkan 60 juta yuan sesuai janji. Bibinya meragukan kemampuan Geo Feng. Namun King Yan menyerahkan bukti dana, dan pamannya terkejut melihat jumlahnya mencapai 120 juta yuan, 2 kali lipat dari janji awal. Melihat kenyataan itu, pamannya mulai percaya bahwa Geo Feng adalah pemilik grup Junshen, karena hanya pemilik Junshen yang mampu melakukan hal tersebut. Ia pun meminta maaf pada Geo Feng dan merestui pernikahannya dengan King Yan, bahkan menolak Hayang sebagai calon menantu. Namun tiba-tiba Hayang datang dan menuduh Geo Feng menipu banyak orang dengan mengaku sebagai pemilik grup Junshen. Menurutnya, karena tipuan itulah Tiange Group memberikan bantuan 100 juta yuan. Hayang menakut-nakuti bahwa jika Tiange tahu kebenarannya, Geo Feng bisa ditangkap polisi. Hasutan itu membuat bibi King Yan marah, khawatir keluarga mereka akan terjerat masalah. Pamannya juga mengatakan untung ada Hayang, kalau tidak mereka bisa tertipu. Mereka pun meminta Hayang menyelesaikan masalah dengan Tiange. Hayang bersedia, asalkan King Yan mau menikah dengannya. Namun King Yan menolak mentah-mentah. Pamannya kembali marah, tetapi Geo Feng menenangkan istrinya agar tidak menyerah. Ia yakin mereka tidak akan terkena masalah. Untuk membuktikannya, mereka semua pergi ke perusahaan Tiange. Sesampainya di sana, bos Tiange langsung menyambut King Yan dan Geo Feng. King Yan bertanya apakah bantuan itu diberikan karena mendengar Geo Feng adalah pemilik grup Junshen. Ia bahkan berniat mengembalikan uang tersebut. Namun Geo Feng memberi kode agar penyamarannya tidak terbongkar. Bos Tiange pun menjawab bahwa bantuan itu diberikan karena percaya dengan kemampuan perusahaan King Yan, bahkan bersedia menambah investasi. Hayang tidak terima. Ia menghina Geo Feng sebagai pembohong. Mendengar itu, bos Tiange langsung menampar Hayang, membuat semua orang terkejut. King Yan dan Shen An sangat heran dengan kejadian tadi. Shen An mempertanyakan, siapa sebenarnya Geo Feng, suami King Yan itu? Seorang tukang antar barang bisa dihargai oleh bos besar Tiange Group. Sementara itu, karena bantuan Tiange kepada King Yan, Hayang tidak lagi punya harapan menikahi King Yan. Oleh sebab itu, ia menghasut Su Zheng untuk mencuri formula produk yang akan diluncurkan perusahaan King Yan. Hayang berjanji akan memberikan setengah dari hasil penjualannya kepada Su Zheng, sehingga Su Zheng pun setuju. Beberapa hari kemudian, Shen An memberitahu King Yan bahwa perusahaan Hayang memperkenalkan produk kecantikan yang sama dengan produk yang akan diluncurkan perusahaan mereka.
Akibatnya, Qingyan memutuskan bertemu dengan Hayang. Qingyan menuduh Hayang mencuri produk kecantikan mereka, namun Hayang membantah. Ia mengatakan perusahaannya mengembangkan produk itu secara mandiri. Bahkan, karena mereka lebih dulu memproduksi, Hayang malah menuduh Qingyan yang mencuri formula mereka. Qingyan menuduh Su Zheng bekerja sama dengan Hayang mencuri formula tersebut. Namun Su Zheng membantah, karena tidak ada bukti. Hayang kemudian berkata, karena produk itu sudah diproduksi lebih dulu, maka produk Qingyan tidak ada artinya lagi. Kecuali jika Qingyan mau menikah dengannya, maka ia akan menyerahkan produk itu kepadanya. Namun Qingyan menolak dan bersumpah tidak akan tunduk pada Hayang. Ia mengatakan akan melakukan penelitian lagi dan suatu saat bersaing dengan Hayang. Hayang menertawakannya. Ia yakin Qingyan tidak akan mampu mengalahkannya, karena ia sudah membayar semua apoteker kecantikan terbaik di kota Yunchen. Kemudian ia memperkenalkan ahli terbaiknya yang sedang mempersiapkan produk baru mereka. Qingyan merasa ingin menyerah karena tidak mampu bersaing dengan Hayang. Namun tiba-tiba Geo Feng datang. Ia mengatakan tim ahli Hayang tidak ada artinya dibanding orang yang memberikan formula kecantikan padanya. Sebagai bukti, ia menunjukkan formula kecantikan itu kepada Hayang. Zhao, kepala peneliti perusahaan Hayang, langsung membuang kertas itu karena mengira Geo Feng menipu mereka. Namun seorang peneliti mengambilnya dan terkejut mengetahui catatan itu asli. Zhao pun ikut memeriksa dan terkejut, karena formula itu memang dibuat oleh ahli kecantikan kelas dunia. Di negara mereka, hanya Sui, gurunya, yang bisa membuat formula itu. Maka ia menuduh Geo Feng mencurinya. Namun Geo Feng mengatakan bahwa sebenarnya ia adalah saudara Sui, dan formula itu diberikan langsung oleh Sui kepadanya. Zhao menertawakan, karena tidak percaya seorang miskin seperti Geo Feng bisa bersaudara dengan gurunya. Tak lama kemudian, seorang gadis cantik datang, dan Zhao memberi hormat padanya. Ternyata ia adalah Sui, atasan Zhao. Sui mendekati Geo Feng dan langsung akrab dengannya. Melihat itu, semua orang terkejut. Bagaimana mungkin seorang pengantar barang bisa begitu dekat dengan Sui? Hayang berusaha menjelekkan Geo Feng, mengatakan bahwa Sui tertipu, karena Geo Feng hanyalah tukang antar barang. Namun Sui marah, lalu berkata bahwa mulai saat itu, perusahaannya akan menghentikan semua kerjasama dengan perusahaan Hayang. Setelah itu, Sui mengajak Geo Feng jalan-jalan bersama Qingyan dan Shen An. Melihat Sui yang begitu manja, Geo Feng mengatakan bahwa ia sudah menikah, dan tak pantas Sui bersikap demikian. Kemudian ia memperkenalkan Qingyan sebagai istrinya. Qingyan berterima kasih atas pertolongan Sui dan berniat membalas budi. Sebagai gantinya, Sui meminta Qingyan menyerahkan Geo Feng kepadanya untuk dijadikan suami. Meski berat hati, Qingyan setuju karena pernikahannya hanya kontrak, lalu pergi. Geo Feng berniat menyusul Qingyan, namun ditahan oleh Sui. Sui meminta diantar ke hotel karena kelelahan. Setelah sampai, ia mencegah Geo Feng menyusul istrinya, meminta Geo Feng menemaninya karena ia ingin Geo Feng menjadi suaminya. Geo Feng menolak, karena hanya menganggap Sui sebagai saudara. Untuk mencegah Geo Feng pergi, Sui pura-pura jatuh dan terkilir, sehingga Geo Feng terpaksa memijat kakinya. Sementara itu, Shen An berkata kepada Qingyan bahwa bisa saja ada sesuatu antara Geo Feng dan Sui, karena hanya mereka berdua di sana. Awalnya Qingyan tidak peduli karena pernikahannya hanya kontrak. Namun Shen An mengingatkan bahwa hal itu bisa membuka kebohongan pernikahannya di depan Hayang dan keluarganya. Akhirnya Qingyan pun menyusul ke hotel. Sesampainya di sana,
Ia melihat Geo Feng sedang memijat kaki Sui. Cemburu, Qingyan juga meminta Geo Feng memijat kakinya karena statusnya masih istri. Akhirnya Geo Feng memijat keduanya sekaligus. Malam harinya, Geo Feng bertanya apakah Qingyan cemburu. Qingyan membantah, mengatakan pernikahan mereka hanya kontrak. Namun Geo Feng menegaskan bahwa ia hanya menganggap Sui sebagai saudara. Keesokan harinya, Qingyan dan Shen An yang merasa ada keanehan dengan Geo Feng memutuskan pergi ke desa asalnya untuk menyelidiki. Mendengar itu, Geo Feng keberatan, karena tidak ingin warga desa tahu ia menikah, sementara pernikahan mereka hanya sementara. Namun karena Qingyan ingin mengenal keluarganya, akhirnya Geo Feng setuju. Dalam perjalanan, Geo Feng menelpon sekretarisnya untuk mempersiapkan orang-orang desa yang berpura-pura menjadi warga kampung. Setibanya di sana, mereka disambut hangat oleh orang yang mengaku sebagai orang tua Geo Feng, membuat Qingyan senang. Namun tiba-tiba muncul seorang perempuan yang mengaku sebagai istri Geo Feng. Qingyan terkejut dan meminta penjelasan. Geo Feng lalu berbicara dengan sekretarisnya, Qin Qin, yang mengaku sebagai adiknya. Ia setuju jika gajinya dinaikkan. Akhirnya Qin Qin menjelaskan kepada Qingyan bahwa tadi hanya bercanda. Qingyan mengaku senang bertemu dengan keluarga Geo Feng yang ramah. Tentang produk kecantikan, Qingyan berterima kasih kepada Geo Feng atas bantuannya sehingga mereka bisa meluncurkan produk baru. Hayang yang mengetahui itu berniat menjatuhkan produk Qingyan lewat media yang dikuasai keluarganya. Mendengar hal itu dari Shen An, Qingyan memutuskan memakai seorang selebriti untuk mempromosikan produknya. Ia memilih Xiao Yagi, teman kuliahnya dulu. Namun Shen An khawatir, karena Xiao Yagi terkenal sombong dan pernah bertengkar dengan Qingyan. Benar saja, setelah bertemu, Xiao Yagi langsung melempar proposal kerja sama mereka. Xiao Yagi meminta Qingyan membayarnya dengan harga tinggi jika ingin menggunakan dirinya, karena ia merasa sangat terkenal saat itu. Asalkan Xiao Yagi mau, Qingyan bersedia melakukan apa saja, termasuk menuangkan air untuknya. Shen An marah melihat perlakuan Xiao, karena Qingyan adalah teman kuliah Xiao. Xiao mengatakan bahwa saat kuliah dulu, Qingyan adalah saingannya dalam beberapa hal, sehingga kini ia membalas dendam. Tak lama kemudian, tiba-tiba Geo Feng datang untuk membantu Qingyan. Dengan percaya diri, Geo Feng merendahkan Xiao dan mengatakan bahwa jika ingin mempromosikan produk, ia bisa mencarikan artis manapun untuk Qingyan. Mendengar hal itu, Xiao mengaku dirinya yang paling pantas mempromosikan produk perusahaan Qingyan. Melihat Qingyan yang khawatir, Geo Feng menyuruh istrinya itu tenang, karena ia yang akan menyelesaikan semuanya. Kemudian Geo Feng menelepon bos Xiao untuk datang menyetujui kerjasama. Xiao mencemooh Geo Feng, karena tidak percaya seorang pengantar barang bisa memanggil bosnya. Namun tak lama kemudian, bos Xiao benar-benar datang dan meminta Xiao menandatangani kontrak dengan perusahaan Qingyan. Xiao keberatan karena menganggap perusahaan Qingyan kecil, tapi bosnya menegaskan bahwa perusahaan mereka justru merasa terhormat bisa bekerja sama, bahkan berniat menggratiskan biayanya. Xiao ingin menolak,
Tetapi bosnya mengancam akan memecat dan memasukkannya ke daftar hitam dunia hiburan jika menolak. Akhirnya Xiao terpaksa menandatangani kontrak. Setelah itu, bos Xiao dengan hormat menyerahkan surat kontrak kepada Qing Yan. Merasa aneh dengan kejadian itu, Qing Yan bertanya pada Geo Feng. Geo Feng menjelaskan bahwa bos Xiao adalah bawahannya, sehingga bisa memaksanya menandatangani kontrak. Qing Yan menuduh Geo Feng berbohong dengan mengaku sebagai pemilik Junsheng Group. Meski begitu, ia tetap heran karena tidak mungkin suaminya yang hanya seorang pengantar barang bisa membuat bos Xiao menuruti perintahnya. Melihat kebingungan istrinya, Geo Feng dengan percaya diri bertanya apakah Qing Yan benar-benar jatuh cinta padanya. Qing Yan membantah, karena pernikahan mereka hanya kontrak sementara. Sementara itu, Xiao yang kesal karena harus mempromosikan perusahaan Qing Yan didatangi Hayang. Hayang mengajaknya bekerja sama untuk menjatuhkan Qing Yan, karena mereka sama-sama tidak menyukainya. Awalnya Xiao menolak, takut perusahaannya memecat dan memasukkannya ke daftar hitam. Namun Hayang meyakinkan bahwa hal itu tidak akan terjadi, karena ia bekerja sama dengan ketua asosiasi hiburan, Chu Jiang. Mendengar nama itu, Xiao terkejut lalu setuju bekerja sama dengan Hayang. Tak lama kemudian, ia mendapat telepon dari bosnya yang memintanya bersiap ikut film internasional. Hal itu membuat Xiao semakin percaya diri untuk menjatuhkan Qing Yan. Ia pun berjanji pada Hayang akan melakukannya saat konferensi pers besok. Keesokan harinya, saat jumpa pers, Qing Yan masih cemas karena Xiao masih memiliki dendam pribadi padanya. Tak lama, Xiao datang disambut kekaguman wartawan. Di podium, ia langsung mengumumkan bahwa karena banyaknya masalah pada produk Qing Yan, maka ia memutuskan kontrak. Qing Yan membantah dan menegaskan produk mereka tidak pernah bermasalah. Namun Xiao mengatakan wartawan tidak akan percaya karena dirinya yang memberitahu. Wartawan mendukung pernyataan Xiao, karena mereka percaya ia tidak akan mempertaruhkan karir dengan berbohong. Geo Feng meminta wartawan membuktikannya dulu sebelum menulis berita. Ia lalu mengancam Xiao karena berani merusak nama baik Qing Yan. Tetapi Xiao tidak takut. Ia mengatakan semua ini dilakukan karena Geo Feng pernah mempermalukannya. Ia juga tidak takut pada bosnya karena sudah mendapat undangan menjadi bintang film internasional. Di tengah keributan, Hayang datang dan membenarkan ucapan Xiao. Ia menambahkan bahwa perusahaan Qing Yan akan hancur, kecuali jika Qing Yan mau menceraikan Geo Feng dan menikah dengannya. Qing Yan menolak. Kesal, Hayang menuduh produk Qing Yan palsu demi memperkuat tuduhan Xiao. Wartawan segera mengambil foto saat Xiao mengumumkan pemutusan kontrak. Berita itu cepat viral, membuat Qing Yan semakin cemas. Xiao menambahkan, jika Qing Yan mau menikah dengan Hayang, maka ia bisa mempertimbangkan kerja sama kembali. Namun Qing Yan menegaskan bahwa meski perusahaannya hancur, ia tidak akan menikahi Hayang. Xiao lalu mengatakan hanya artis terkenal yang sedang mengikuti festival naga emas yang bisa menyelamatkan Qing Yan. Hayang menantang Geo Feng untuk membuktikan dirinya benar pemilik Junsheng Group dengan mendatangkan artis itu. Tiba-tiba Geo Feng mendapat pesan dari asistennya bahwa dua mantan kekasihnya akan datang. Ia lalu mengatakan dua artis itu akan hadir. Xiao dan Hayang menertawakan, karena tidak mungkin mereka datang saat sedang menunggu penghargaan di Festival Naga Emas. Namun tak lama kemudian, dua artis terkenal, Ye Zixi dan Yao Yu, benar-benar datang dan mengumumkan akan mendukung produk Qing Yan. Qing Yan terkejut dan mengatakan ia tidak sanggup membayar mereka. Demi mendapatkan perhatian Geo Feng,
Ye Zhixi dan Yao Yu menggratiskannya. Semua orang terkejut. Geo Feng kemudian memperingatkan Xiao bahwa karena sudah mencemarkan nama Qingyan, ia akan meminta bos Xiao untuk memasukkannya ke daftar hitam. Awalnya Xiao tidak percaya, tapi segera percaya setelah bosnya menelepon dengan marah. Saat Geo Feng bertemu Ye Zhixi dan Yao Yu, mereka mengaku merindukannya. Namun Geo Feng meminta mereka menjaga sikap karena ia sudah beristri. Tak lama kemudian, Qingyan datang dan Geo Feng memperkenalkannya pada mereka. Untuk merayakan keberhasilan perusahaan berkat dukungan Ye Zhixi dan Yao Yu, Qingyan mengundang mereka makan malam. Dalam kesempatan itu, Qingyan menanyakan apakah Ye Zhixi tidak khawatir kedekatannya dengan Geo Feng akan merusak nama baiknya sebagai artis besar. Ye Zhixi mengaku, jika Geo Feng mau menjadi kekasihnya, ia rela meninggalkan dunia artis. Mendengar itu, Qingyan sangat terkejut. Yao Yu kemudian bertanya, jika diberi kesempatan memilih, siapa yang akan Geo Feng pilih di antara mereka bertiga? Geo Feng menjawab tentu saja ia memilih istrinya, Qingyan, karena mereka resmi menikah. Mendengar itu, Ye Zhixi dan Yao Yu kecewa. Sebagai bukti, mereka meminta Qingyan mencium Geo Feng di depan mereka. Karena tidak ingin mereka terus menggoda suaminya, akhirnya Qingyan mencium Geo Feng. Hal itu membuat Geo Feng sangat bahagia, karena baru pertama kali mendapatkannya dari Qingyan. Ketika Geo Feng menyendiri, ia didatangi Ye Zhixi. Ye Zhixi mengatakan, ia tahu bahwa pernikahan Geo Feng dan Qingyan adalah pernikahan palsu. Ia tahu Geo Feng datang ke kota Yuchen menyamar sebagai kurir, kemudian mendadak menikahi Qingyan. Walaupun begitu, ia sangat kagum pada Qingyan, karena bisa menjadikan yang palsu terlihat nyata, meskipun Qingyan belum tahu siapa Geo Feng sebenarnya. Jika benar pernikahan Geo Feng dan Qingyan palsu, Ye Zhixi meminta Geo Feng menemuinya. Setelah memberikan kartu namanya, Ye Zhixi pun pergi. Malam harinya, ketika hendak tidur, Qingyan kembali teringat saat ia mencium Geo Feng tadi, sehingga ia sulit tidur. Sementara itu, Hayang meminta paman dan bibi Qingyan untuk mendesaknya menceraikan Geo Feng. Jika tidak, ia akan meminta kembali bantuan keuangan yang pernah ia berikan. Keesokan harinya, ketika Qingyan ingin mengungkapkan perasaannya pada Geo Feng, tiba-tiba Shen An datang memberi kabar bahwa paman dan bibinya akan mengambil alih perusahaan. Qingyan segera menemui pamannya itu. Di sana, Qingyan menegaskan bahwa pamannya tidak berhak atas perusahaan tersebut, karena perusahaan itu diwariskan atas namanya. Namun, sambil menunjukkan surat warisan, pamannya mengatakan bahwa meski diwariskan kepada Qingyan, keputusan akhir tetap ada padanya. Ia menambahkan, jika Qingyan mau menikah dengan Hayang, maka perusahaan itu akan diberikan sepenuhnya atas nama Qingyan. Namun Qingyan menolak, dan Geo Feng juga bersikeras akan melindungi istrinya. Ketika sang paman ingin mengusir Qingyan dan Geo Feng, tiba-tiba kakek Qingyan datang dan menanyakan apa yang terjadi. Pamannya menjelaskan kepada ayahnya bahwa mereka tidak mau menerima Geo Feng sebagai menantu keluarga, karena menurut mereka Geo Feng telah menipu dengan mengaku sebagai pemilik Junsheng Group. Walau begitu, Geo Feng tetap bersikeras tidak akan membiarkan istrinya menikah dengan Hayang. Saat kakek Qingyan melihat cincin di tangan Geo Feng, ia bertanya dari mana Geo Feng mendapatkannya.
Geo Feng menjawab bahwa cincin itu sudah ia miliki sejak lama. Mendengar itu, kakek Qingyan terkejut dan segera meminta Geo Feng mengikutinya. Di luar, sang kakek memberi hormat pada Geo Feng karena ia pernah diberitahu sahabatnya bahwa Presiden Junsheng Group adalah orang misterius yang selalu mengenakan cincin naga, seperti yang dipakai Geo Feng. Geo Feng lalu meminta sang kakek untuk merahasiakan identitasnya dari siapapun, termasuk dari Qingyan. Saat kembali ke dalam, sang kakek menampar anaknya karena telah berani menghina Qingyan. Ia menegaskan bahwa tidak akan ada perceraian antara Qingyan dan Geo Feng. Qingyan yang heran bertanya pada kakeknya, tetapi Geo Feng hanya mengatakan bahwa kakeknya adalah orang yang bijaksana. Sang kakek kemudian berencana merayakan pernikahan Qingyan dan Geo Feng. Namun, Hayang keberatan, sehingga sang kakek langsung mengusirnya. Ia memuji cucunya karena mendapatkan suami seperti Geo Feng, bahkan memintanya bermalam di sana. Merasa aneh dengan keramahan kakeknya, Qingyan bertanya apakah suaminya sebenarnya menyamar lagi sebagai pemilik Junsheng Group. Akhirnya, Qingyan menemui kakeknya dan mengatakan bahwa suaminya itu bukanlah pemilik Junsheng Group, melainkan orang biasa. Namun sang kakek menjawab bahwa ia tidak memandang harta untuk menantu keluarga, melainkan cinta sejati. Qingyan pun berkata, meski Geo Feng bukan pemilik Junsheng Group, ia tetap mencintainya. Mendengar itu, sang kakek berjanji akan merayakan pernikahan mereka secara pribadi. Namun Qingyan mengaku ia belum tahu apakah suaminya benar-benar mencintainya. Sang kakek lalu menyarankan agar Qingyan menanyakannya langsung pada Geo Feng. Malam harinya, Qingyan terpaksa tidur sekamar dengan Geo Feng karena kamar sudah dipersiapkan. Saat Geo Feng ingin keluar, Qingyan menahannya, karena tidak ingin kakeknya kecewa bila mengetahuinya. Untuk mencairkan suasana, Geo Feng mengajaknya minum anggur. Saat itu, Qingyan bertanya apakah Geo Feng setuju jika pernikahan mereka dilanjutkan bukan lagi sebagai kontrak, karena ia merasa semakin lama semakin mencintainya. Kemudian, Qingyan menciumnya untuk mengungkapkan perasaannya. Geo Feng yang juga menyukai Qingyan membalas ciuman itu. Pagi harinya, terlihat Qingyan benar-benar telah menerima Geo Feng sebagai suaminya. Sesampainya di kantor, Qingyan merasa senang karena perusahaan berkembang berkat 3 gadis cantik yang menyukai Geo Feng. Namun ia mengatakan tidak ingin Geo Feng dekat lagi dengan mereka. Geo Feng berjanji hal itu tidak akan terjadi lagi. Lalu ia mencium Qingyan. Saat mereka berciuman, tiba-tiba Shen An datang dan terkejut karena tahu pernikahan mereka dulu hanya palsu. Namun Geo Feng menegaskan bahwa kini pernikahan mereka sudah resmi, membuat Shen An senang. Tanpa menghiraukannya, Geo Feng dan Qingyan kembali berciuman hingga Shen An pergi karena malu. Suatu ketika, saat Qingyan tertidur di pangkuannya, Geo Feng melihat foto Qingyan bersama orang tuanya. Ia kembali teringat perampokan hasil penelitian perusahaan dulu, yang membuat kedua peneliti tewas. Sebelum meninggal, peneliti itu berpesan pada Geo Feng untuk menjaga anaknya, karena hasil penelitiannya ada pada anak itu. Ternyata mereka adalah orang tua Qingyan. Itulah alasan Geo Feng mau menikahi Qingyan, untuk menjaganya. Sementara itu, Hayang ditangkap oleh anggota Blackstone karena selalu gagal mendekati Qingyan dan menghabiskan dana mereka. Hayang membela diri, mengatakan misinya gagal karena Qingyan dilindungi seseorang. Bos mereka mengatakan, Qingyan dilindungi oleh Geo Feng, pemilik Junsheng Group. Mendengar itu, Hayang terkejut mengetahui identitas asli Geo Feng.
Suatu hari, Geo Feng meninggalkan cincinnya pada Qing Yan sebelum berangkat kerja. Setelah itu, seseorang mengirimkan file lewat laptop Qing Yan berisi ciri-ciri Presiden Junsheng Group. Qing Yan memeriksa cincin yang ditinggalkan Geo Feng, lalu mendapat telepon dari orang tersebut yang menyuruhnya pulang ke rumah bila ingin tahu siapa suaminya sebenarnya. Tak lama kemudian, Geo Feng pulang, namun tidak menemukan Qing Yan. Ia melihat cincin dan file di laptop, lalu segera menghubunginya. Namun yang menjawab adalah Yan Qian, musuh lamanya. Yan Qian mengatakan jika Geo Feng ingin bertemu istrinya, maka pulanglah segera. Sesampainya di rumah, Geo Feng disambut Hayang dengan pistol. Tak lama, Yan Qian datang dan menuntut Geo Feng menyerahkan hasil penelitian Zheng Xia beserta istrinya. Geo Feng menolak, sehingga Yan Qian ingin menghabisi mereka. Saat Hayang hendak menembak Qing Yan, tiba-tiba seseorang menyerangnya. Setelah membuka penutup kepala, ternyata ia adalah Suzaku, divisi keamanan Junsheng Group. Hayang dan Yan Qian mencoba kabur, tetapi di luar mereka sudah dihadang polisi bersenjata lengkap. Geo Feng menegaskan, dulu Yan Qian bisa lolos, tetapi kali ini ia tidak akan lepas dari jeratan hukum. Setelah mereka pergi, Qing Yan mengatakan tidak menyangka bahwa suaminya memang pemilik asli Junsheng Group. Geo Feng lalu menjelaskan bahwa ia menikahinya untuk melindunginya, sesuai pesan orang tuanya, karena data penelitian ada pada Qing Yan. Qing Yan berterima kasih. Geo Feng juga mengungkapkan bahwa sebenarnya mereka sudah saling mengenal sejak kecil. Ia bercerita pernah kelaparan lalu mencuri di rumah Qing Yan, namun Qing Yan menolongnya dengan memberi makanan. Sejak itu, ia berjanji tidak akan melupakannya. Qing Yan akhirnya teringat kejadian itu dan mencium Geo Feng. Beberapa hari kemudian, acara pernikahan Qing Yan dan Geo Feng diumumkan. Berita itu cepat menyebar, hingga teman-teman kurir juga tahu. Awalnya mereka tidak percaya Geo Feng yang akan menikah, tetapi tak lama kemudian Qing Yan datang dengan pakaian pengantin dan mengajaknya. Barulah rekan-rekannya menyadari bahwa Geo Feng adalah pemilik Junsheng Group.